Beliau yang telah hadir bersama kita, Ustazah Hamidatul Rafiqah, Ustazah Hamidah panggilannya. Beliau berdomisili di Bandung, pengalaman belajar LTIQ Ashifa, Markas Iqra Wadi Mubarak, Markas Iqra Ishkarima. Jadi insya Allah tema yang akan beliau sampaikan pada hari ini adalah pentingnya bacaan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita bisa serius memperbaiki niat kita kembali, meluruskan kembali dan menuntut ilmu. Bila kepada Ustazah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga bisa sampai istiqomah kita dalam halaqah-halaqah Al-Qur'an, kita bisa membersamai Al-Qur'an sampai sekarang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya pula kita bisa diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki niat dan visi yang sama, saling menguatkan untuk bisa terus istiqomah dan membersamai Al-Qur'an hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salah satu cara kita beristiqomah dengan Al-Qur'an, salah satu caranya adalah dengan selalu mengikuti kajian-kajian Al-Qur'an. Agar kita ketika kita dalam kondisi futur, dalam kondisi yang kurang semangat, maka ketika kita membersamai teman-teman yang berada dalam halaqah Al-Qur'an dengan kajian-kajian Al-Qur'an, maka insya Allah semangat itu akan kembali muncul, akan kembali mengingatkan kita tujuan kita berada di dunia adalah untuk menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Dan salah satunya peran kita dengan mengambil peran untuk membersamai dengan Al-Qur'an adalah sangatlah tepat. Dengan membersamai Al-Qur'an, maka berkaitan erat. Al-Qur'an itu mempunyai keunggulan dari semua sisi. Ketika kita membicarakan tentang Al-Qur'an, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an merupakan sesuatu yang istimewa dan keberkahan. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa. Dan Al-Qur'an adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW merupakan khairul anbiya, sebaik-baik para nabi. Dan begitu pun segala sesuatu yang semuanya dikaitkan berdasarkan dengan Al-Qur'an, segala ilmu yang bersandarkan kepada Al-Qur'an, maka itu adalah ilmu yang begitu agung. Baik. Kenapa di sini kita harus mempelajari Al-Qur'an? Ya, mempelajari Al-Qur'an sudah kita tahu banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Akan tetapi sebelum kita mempelajari Al-Qur'an, agama Islam mempunyai sesuatu yang begitu istimewa dibandingkan dengan agama yang lain. Di dalam Islam terkenal sebuah tradisi yang namanya sanad. Dan sanad ini dalam semua segi keilmuan, dalam ulum syar'i, ilmu syar'i begitu terkenal yang namanya sanad. Hatta sampai misalnya sanad kitab, sanad syair, semuanya ada jalur sanadnya, ada periwayatannya. Jadi tidak sembarangan. Karena itu kenapa agama Islam begitu mulia. Sampai keilmuan pun begitu terjaga. Apalagi ketika kita yang akan dibicarakan sekarang ini adalah tentang sanad Al-Qur'an. Maka otomatis Al-Qur'an yang sudah Allah pelihara dari segi keasliannya,
dari segi lafaznya, salah satunya dengan jalan sanad, salah satunya, maka itu lebih mulia lagi, ya. Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan dengan beberapa bacaan, dengan beberapa riwayah, maka akan lebih sempurna. Otomatis, Masya Allah ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran begitu sempurna. Dari kita mempelajari tajwid juga berarti, ilmu tajwid juga mulia berarti ya, seperti itu. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah mulia. Baik. Nah, di sini Ana diminta untuk menyampaikan tentang sanad ya. Nah, pentingnya sanad. Karena sebagian di antara kita mungkin sudah banyak bertanya. Nah, bukan di antara kita saja, banyak ya. Mau ngajar misalnya, udah punya sanad belum? Perlu nggak sih sanad gitu kan? Banyak hal-hal yang belum kita tahu. Terus kita menganggap kadang, oh orang ini udah punya bersanad. Wah banget ya gitu. Terus ada hal lagi, nah, misalnya ini daurah sekian, daurah bersanad. Nah, jadi kita harus tahu apa itu maksud sanad di sini. Ya, jangan sampai kalimat sanad itu disalahpahamkan. Nah, salah pemahaman tentang makna sanad itu sendiri. Jadi kita di sini sama-sama kita akan kupas apa itu yang namanya sanad. Apa yang namanya sanad. Baik. Di sini makna isnad ya. Sanad, cara bahasa artinya sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah rantai atau mata rantai yang menghubungkan pembawa berita atau rawi periwayat dari sebuah matan atau teks. Perhatikan di sini, mata rantai yang menghubungkan pembawa berita, rawi atau periwayatnya dari sebuah matan atau teks lafadznya kepada pembicara berupa perkataan atau penulisan jika berupa tulisan. Contohnya seperti ini. Kan? Sanad adalah rantai yang menghubungkan pembawa berita. Pembawa beritanya contohnya ada sebuah kejadian ya. Oke, analogikan misalnya yang sebuah kejadian, langsung aja ya. Pembawa berita yang misalnya di sini seorang rawi, Imam Hafiz contoh ya. Imam Hafiz meriwayatkan dari sebuah dari siapa? Imam Hafiz meriwayatkan dari Imam Asim. Nah, Hafiz ngambil riwayat dari Imam Asim. Nah, contoh misalnya ada qaul sahabat. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan hadis dari siapa? Dari sahabat. Sahabat meriwayatkan hadis dari siapa? Nah, kayak gitu kan, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Itu rawi ya. Jadi mata rantai. Begitu juga dengan Al-Quran sama ya. Sanad adalah rantai yang menghubungkan pembawa berita, rawi atau periwayah dari sebuah matan. Nah, ada matannya atau teks lafadznya. Otomatis kalau lafaz itu, lafaz Al-Quran selalu terjaga ya. Nah, lafaz Al-Quran selalu terjaga. Karena Allah sudah janjikan, sudah pastikan dalam Al-Quran. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya ke bawah ya. Nah, baik berupa perkataan atau penulisan, secara tulisan juga ya. Itu namanya mata rantai. Itu namanya sanad. Sanad itu ada sandaran atau silsilah yang dapat dipercaya. Ada bukti, bisa dipercaya atau tidak. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Misalnya dapat satu berita di suatu kejadian ada A. Di sana mengabarkan kepada B. Nah, B mengabarkan lagi kepada C. Nanti ditanya, C dapat dari siapa? Dari B. Nah, B dapat dari siapa? Dari A. Katanya begini-begini di tempat kejadian. Seperti itu. Jadi bisa jadi orang yang B yang tidak datang ke tempat kejadian, yang C juga lebih-lebih tidak datang lagi ke tempat kejadian. Seperti itu. Jadi yang namanya sanad itu, ya di sini kata kuncinya sebuah matan. Matan itu isi atau teks lafaz. Misalnya A menyampaikan sebuah berita. A menyampaikan karena ada di tempat kejadian,
si A menyampaikan berita kepada B. Nah, karena yang ada di tempat kejadian A menyampaikan berita kepada B, tolong laporkan kepada C. Nah, B melaporkan kepada C. Apakah si B ada di tempat kejadian? Tidak, hanya A yang ada di tempat kejadian. Nah, jadi apakah B paham yang ada di tempat kejadian? Belum tentu, karena yang lebih paham sebenarnya di tempat kejadian adalah A. Nah, terlebih ketika misalnya si C mendapatkan berita dari B, apakah si C paham yang disampaikan berita dari B? Belum tentu seperti itu. Karena yang lebih tahu, yang lebih paham di tempat kejadian itu adalah A. Mereka hanya menyampaikan secara lisan saja, hanya secara teks tulisan saja, teks lafaz saja, ya, teks lafaz saja. Begitupun misalnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, terus kepada para sahabat. Pada zaman itu misalnya kan Rasulullah yang lebih paham mana Al-Quran ini turun begini untuk ini gitu kan. Misalnya Allah menurunkan kaza berfirman seperti itu. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Yang lebih paham kondisi pada saat itu yang mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lebih paham. Disampaikan kepada para sahabat. Apakah semua sahabat paham? Belum tentu, tapi lafaznya sama. Kalimatnya sama, kalimat Al-Qur'annya sama. Ya. Jadi lafaznya sama, tetap sama. Selanjutnya, lafaz Al-Qur'an tersebut turun lagi kepada para tabi'in. Turun lagi kepada para tabi'in. Jadi terkadang seperti kita kenal yang namanya Imam Asy-Syafi'i, walaupun Masya Allah ya, beliau dengan keilmuannya, dengan kecerdasannya beliau bisa memahami satu. Jadi pemahaman ini berbeda. Sanad ini berkaitan dengan teks atau lafaz, berbeda dengan pemahaman. Ya, ketika kita berbicara tentang sanad, maka itu adalah teks lafaznya di sini. Adapun ketika kita membicara pemahaman, maka kita harus mencari orang yang lebih faqih kalau dalam belajar. Faqih, keilmuan kalau dalam segi teori, ya. Maka kita bisa mengetahui, bisa lihat zamannya tabi'in. Di sana ada imam namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu orang yang faqih pada zamannya, pada saat itu ya. Orang yang faqih pada zamannya. Makanya beliau bisa mengumpulkan dalam satu hadis saja, itu beberapa kesimpulan, beberapa ahkam, Masya Allah, berpuluh-puluh sampai 100, satu hukum. Ya, itu makanya Imam Syafi'i, Masya Allah, dikenal dengan kecerdasannya dalam pemahaman. Adapun pada zaman tersebut, selain ada Imam Syafi'i, di sana ada namanya As-Sufyan, tabi'in. Maka tetap saja tabi'in yang paling tinggi ya pada zaman tersebut sanadnya. Nah, As-Sufyan ini tetap saja. Jadi yang menyampaikan ini tetap misalnya ada yang paling tinggi riwayatnya. Riwayat paling tinggi belum tentu paham. Tapi pemahaman yang paling tinggi di situ pada zaman tersebut adalah Imam Asy-Syafi'i. Karena itu kenapa Imam Ahmad ditanya kenapa mengambil ilmu kepada Imam Asy-Syafi'i? Boleh jadi gitu kan. Ada yang lebih tinggi, kan ada yang lebih tinggi di sana, yaitu Imam As-Sufyan dan Ats-Tsauri. Kenapa mengambil kepada Imam Asy-Syafi'i? Karena beliau lebih paham, seperti itu. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, kalau beliau bisa menggabungkan keduanya. Kenapa? Karena beliau bisa mengambil kepada riwayat yang lebih tinggi, yaitu Imam As-Sufyan, belajar juga, dan pemahaman juga, dilengkapi dengan pemahaman. Jadi, belum tentu orang yang memiliki sanad yang tertinggi bisa paham. Ya, maksudnya bisa faqih, maksudnya keilmuannya lebih tinggi. Tidak seperti itu, ya. Karena itu sekarang kita mungkin bisa tahu, oh orangnya udah bersanad belajarnya gitu kan. Sanad itu kita harus tahu dulu. Sanad itu apa di sini secara bahasa, ya, sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Sedangkan istilah sanad adalah rantai yang menghubungkan pembawa berita tadi rawi dari sebuah matan atau teks, ya, isi atau lafaz kalimatnya kepada pembicara, kepada yang lain, berupa perkataan atau secara tulisan. Itu. Jadi tidak ada masalah dia paham atau tidak jadi masalah di sini. Ya. Ini maksud sana di sini secara umum, ya. Baik, selanjutnya
Teks atau lafaz yang dibawa atau diriwayatkan oleh perawi disebut dengan khobar atau berita atau matan ya di sini. Matan. Jadi matan adalah sesuatu yang kepadanya berakhir sanad. Nah, berakhir sanad. Matan itu matan adalah sesuatu yang kepadanya berakhir sanad. Matan itu bisa berupa kitab seperti Al-Qur'an contohnya ya. Hadis, akidah atau fikih atau ilmu-ilmu syar'i yang lain. Dapat juga berupa syair atau manzumah, matan-matan hadis, banyak ya, matan-matan akidah, fikih dan seterusnya yang disusun oleh para ulama. Bahkan sebuah kitab pun misalnya seorang ulama menulis kitab kaza gitu kan, menulis kitab apa, terus diriwayatkan, mendapatkan sanad bisa dari misalnya mendapatkan sanad kitab apa, gitu kan dari seorang ulama itu bisa. Dapat juga berupa matan hadis, sebuah hadis yang memiliki kesamaan sifat dan dalam meriwayatkannya disebut dengan istilah hadis musalsal, sama ya di sini. Matan hadis, kesamaan sifat dalam meriwayatkannya. Hadis musalsal. Jadi yang namanya sanad itu tidak hanya dalam Al-Qur'an atau hadis saja, dalam ilmu yang lain, dalam akidah, fikih, gitu kan. Ilmu syar'i, keilmuan yang berkaitan dengan agama Islam, maka itu erat kaitannya dengan yang namanya sanad. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari sanad, kita harus tadi sudah mengenal sanad, kita harus mengenal riwayat. Apa itu riwayah? Riwayah itu periwayatan. Adapun yang meriwayatkan, orang yang meriwayatkan namanya rawi. Rawi. Ya. Manfaatnya apa kita mempelajari riwayat? Ilmu riwayat. Contohnya kita mengambil riwayat Hafiz an Asim. Gitu kan. Hafiz riwayat. Riwayatnya Hafiz. Orangnya disebut siapa? Hafiznya disebutnya apa? Rawi. Nah, gitu kan. Rawi. Bacaannya siapa? Bacaannya Asim. Bacaannya qiraahnya Asim. Asimnya disebut siapa? Imam Asim disebut qari, seperti itu ya. Imam Asim disebut qari, Imam Hafiz disebut rawi. Kita membaca riwayatnya riwayat siapa? Riwayat Imam Hafiz. Membaca riwayat Imam Hafiz. Kita mendapatkan riwayat dari Imam Hafiz. Membaca bacaannya siapa? Bacaan dari Imam Asim. Seperti itu. Imam Asim dinamakan dengan qari, Imam Hafiz dinamakan dengan rawi, seperti itu ya, bisa dipahami. Salah satu pintu, manfaatnya tadi salah satu pintu gerbang ilmu yang pertama. Salah satunya dengan mengambil sanad ya, salah satu dari pintu gerbangnya ilmu, bukan semua ya. Jadi ketika orang mendapatkan sanad bukan ini sebagai sesuatu yang wah, tidak. Ini hanya salah satu pintu gerbang ilmu, salah satunya saja. Banyak pintu gerbang ilmu yang lain. Nah, ini ibaratnya kita kayak ngisi bensin gitu kan. Biar kita bisa menjadi semangat lagi belajar ilmu, maka ada dengan namanya sanad gitu. Bersemangat lagi mencari ilmu yang lain. Seperti itu. Yang kedua, penjagaan terhadap lafaz dari sebuah matan atau khobar. Penjagaan terhadap lafaz dari sebuah matan atau khobar. Nah, dengan adanya sanad, lafaz Al-Qur'an bisa terjaga. Ya, atau sebuah kabar, sebuah berita bisa terjaga. Misalnya tadi seperti A menyampaikan kepada B, B menyampaikan kepada C, nanti ditanya, C dapat kabar dari B, B dapat dari siapa? Dapat dari A. Karena itu ketika mendapatkan sanad, kita mendapatkan sebuah kabar, mendapatkan sebuah berita harus ditanya, kamu tahu dari siapa? Dari B. B tahu dari siapa? Dari A. A tahu dari siapa? Terus seperti itu ya. Karena itu untuk menjaga keasliannya. Nah, ketika kita tahu orang yang menyampaikan, misalnya si B dan si A itu orang-orangnya sama-sama sikoh, sama-sama kuat, terpercaya, oh berarti diterima sanadnya. Seperti itu ya. Diterima kabarnya. Baik, yang ketiga, sanad dan keberkahan. Ya. Manfaatnya adalah untuk keberkahan. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan sanad, silsilah sanad dari awal sampai Rasulullah SAW itu bersambung dengan sebuah doa. Ya.
doanya menyambung, saling menyambung, gitu kan. Mendapatkan keberkahan dari doa, dari gurunya, gitu kan. Dari gurunya, guru-gurunya, Masya Allah ya. Itu mendapatkan keberkahan doa-doanya. Selanjutnya, yang keempat, menjaga cara membaca tajwid dan variasi qiraatnya. Nah, jadi bahkan terkhusus ya, ini kekhususan tersendiri untuk Al-Quran, mendapatkan cara baca. Nah, cara bacanya juga berbeda karena Al-Quran diturunkan dengan bervariasi bacaan qiraatnya ya, khususnya sanad atau periwayatan Al-Quran. Yang kelima, merupakan sunnah para ulama salaf dan khalaf, ulama zaman dulu dan sekarang. Merupakan sebuah sunnah ketika kita mempelajari sebuah keilmuan agama dengan mendapatkan sanad. Hatta sampai belajar kitab ya. Belajar kitab misalnya kitab matan tajwid. Nah, kitab tajwid ini ada sanadnya. Atau kitab misalnya kalau hadis itu terkenal misalnya cuman mendengar saja baca kitab misalnya, atau sama ya, sama hadis. Kita mendengarkan hadis dari seorang ulama, kita hanya mendengar saja. Kalau hadis seperti itu ya, mendengar saja. Nah, itu sudah mendapatkan sanad. Seperti itu. Mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, kayak gitu. Dibacain satu kitab. Itu namanya sanad ya, sunnah para ulama salaf dan khalaf zaman sekarang. Masih ada sampai sekarang. Selanjutnya yang keenam, menjaga sifat dan karakter perawi yang sahih. Nah, sehingga senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang namanya sanad ini merupakan sebuah amanah ya. Sebuah amanah. Jadi sifat dan karakter perawi, jadi yang merawikan, yang sahih. Jadi kan orang itu bisa sikoh, bisa diterima periwayatannya itu karena terlihat dari segi banyak hal ya. Ada syarat-syarat seorang itu beritanya bisa diterima. Tadi misalnya, kenapa berita B bisa diterima sama C? Karena B itu orangnya seperti ini, gitu kan. Orangnya nggak macam-macam, nggak pernah bohong. Nah, kayak gitu. Akhirnya diterima periwayatannya. Begitu juga dengan Al-Quran, terutama Al-Quran ya, akan selalu terjaga. Nah, misalnya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in dapat dari siapa? Sahabat tidak mungkin berdusta. Gitu. Sahabat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu ya. Jadi menjaga sifat dan karakter perawi yang sahih sehingga senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, menjadi pemicu untuk memperdalam sisi diroyah. Nah, ini menjadi poin terutama. Kenapa? Bisa jadi orang yang bagus bacaannya belum tentu paham. Belum paham al-faqih maksudnya. Dalam segi keilmuan, teori. Nah, kenapa? Karena mempelajari Al-Quran itu tadi sanad. Pengertian sanad di awal ini dari segi matan atau teks lafaz ya. Nah, yang ketujuh ini karena itu manfaatnya menjadi pemicu untuk memperdalam sisi diroyah. Ketika kita mendapatkan sanad, kita merasa ilmu kita masih belum paham, belum begitu paham, belum faqih. Karena itu maka lebih memperdalami sisi diroyah. Diroyah itu teori ya. Kalau riwayah praktek, diroyah itu segi teorinya. Nah, maka diroyah, yang paham diroyah belum tentu bisa riwayah. Ya, yang riwayah juga belum tentu bisa diroyah, belum tentu paham. Jadi ketika orang yang mendapatkan sanad itu berkaitan dengan riwayah, bacaan. Orang yang mendapatkan sanad belum tentu faqih ilmunya dan diroyahnya. Ketika kita ingin belajar, maka cari orang yang faqih. Ingin mempelajari ilmu tajwid dengan benar, maka cari orang yang faqih. Menguasai ilmu, orang yang alim, artinya menguasai ilmu diroyah, ilmu teori, yang benar-benar menguasai. Adapun ketika kita ingin mendapatkan sanad, maka kita harus mencari orang yang riwayahnya tertinggi, ya, orang yang mempunyai riwayat, sanadnya tertinggi. Nah, itu riwayat, ya. Kalau mendapatkan sanad dengan cara riwayat, membaca, praktek. Nah, kalau diroyah ini dari segi teori. Baik. Selanjutnya, ahamiyatul isnad fit tajwid, pentingnya sanad dalam tajwid. Nah, ketahuilah bahwa ilmu tajwid itu bersandar kepada riwayat yang datang dari para ulama. Kenapa? Karena pada dasarnya ilmu tajwid itu datang pada khalaf zaman sekarang, zaman kesini ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, mereka sudah memahami karena riwayat mereka langsung bertajwid. Ucapan mereka pada zaman tersebut, Al-Quran diturunkan bilisanin Arabi mubin, dengan lisan Arab yang asli, yang nyata.
Artinya pada zaman tersebut Al-Quran diturunkan pada zamannya Rasulullah, yang dimana pada saat itu Al-Quran diturunkan pada bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang ada pada zaman tersebut. Yaitu bahasanya kaum Quraisy, bahasanya Rasulullah, bahasa kaum Quraisy. Makanya itu di dalam Al-Quran itu begitu banyak syair, karena pada zaman tersebut kita bisa mengenal orang Arab begitu menyukai syair. Maka Al-Quran itu begitu indah ya, Masya Allah. Keindahannya bisa menandingi para penyair yang terhebat pada zaman tersebut. Sampai zaman sekarang juga ya, Masya Allah. Itulah Al-Quran. Karena itu yang namanya Al-Quran itu ilmu tajwid yang bersandar kepada riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sandaran ya, bersandar, ada sandarannya kepada riwayat yang datang dari para ulama. Riwayat, jadi berita yang datang kepada siapa? Nah gitu dia. Contohnya dari Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Urwah bin Zubair, dan Umar bin Abdul Aziz, bahwa mereka mengatakan al-qira'atun sunnatun muttaba'atun. Bacaan Al-Quran itu merupakan sunnah yang mesti diikuti. Bacaan Al-Quran merupakan sunnah yang mesti diikuti. Dari Ad-Dani dalam Jami'ul Bayan, Abu Ubaid dalam Fadhailul Quran, Ibnu Mujahid dalam At-Taisir. Baik. Nah, ini para sahabat ya, para sahabat Rasulullah yang dikatakan ketika kita mau mengambil Al-Quran maka ambillah dari Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Urwah bin Zubair, dan Umar bin Abdul Aziz yang merupakan para penghulunya ya. Kalau bahasa kitanya itu spesialisasi Al-Qur'annya di sana. Sini, karena semua sahabat mempunyai spesialisasi masing-masing, punya ahlinya masing-masing gitu kan. Kalau ahlinya perang ada Khalid bin Walid seperti itu salah satunya. Nah, ahli Al-Qur'an di sini ada Zaid bin Thabit. Nah, maksudnya yang spesialisasinya di sana. Baik, selanjutnya. Nah, maksudnya sunnah muttaba'ah itu apa artinya tadi? Yaitu bacaan Al-Quran yang hanya bersumber dari riwayat yang sahih, yang bersambung sanadnya kepada Nabi SAW. Kemudian seseorang mesti mengikuti apa yang diajarkan gurunya berdasarkan riwayat tersebut. Nah, Al-Imam Qalun mengatakan makna asar ini, ya'khudhuhal akhiru anil awal. Akhiru anil awal. Generasi yang datang kemudian mengambil riwayat dari generasi sebelumnya. Nah, generasi tabi'ut tabi'in mengambil riwayat dari siapa? Tabi'in. Generasi tabi'in mengambil riwayat dari siapa? Dari para sahabat. Seperti itu ya. Jadi maksudnya sunnah muttaba'ah. Nah, bacaan Al-Quran yang hanya bersumber dari riwayat yang sahih bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi tidak ada manhaj yang lurus, tidak ada metode atau tata cara. Manhaj itu metode, tata cara ya, yang lurus dalam pembelajaran Al-Quran. Tidak ada kecuali apa caranya? Melalui jalan talaqi atau musyafahah dari lisan ke lisan. Karena zaman dulu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dengan apa? Talaqi. Ya. Dan para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in dengan jalan apa? Talaqi. Begitupun terusnya ya, dengan jalan talaqi. Ada pendalaman ilmu dirayah ada ketika zaman ke sini. Itu untuk lebih mendalami. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Asy-Syaikh Husni Syekh Utsman mengatakan dalam Haqqut Tilawah, maka hendaknya para pembaca Al-Qur'an mengambil bacaannya, mempelajari Al-Quran maksudnya, dengan jalan talaqi dan mengambil sanad dari para guru yang mereka mendapatkan bacaan itu dari guru-gurunya, agar sampai pada kepastian bahwa bacaan yang dipraktikkan tersebut sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang bersambung lagi sahih. Baik. Beliau juga melanjutkan, adapun apabila ia hanya menyandarkan bacaan, nah ini poin-poin yang penting ya di sini. Jika menyandarkan bacaan hanya pada apa yang telah dibaca dari buku, nah, misalnya belajar Al-Quran, baca aja dari buku tajwid gitu kan, nah, atau sekadar mengikuti apa yang didengar dari rekaman para qori, misalnya dengan murotal doang. Nah,
baca Al-Quran, ingin belajar Al-Quran dengar murotal saja, gitu kan? Atau cuman buka ilmu tajwid, buku tajwid aja. Maka artinya ia telah menjadi orang yang meruntuhkan salah satu dari 3 rukun qiraah, 3 rukun bacaan yang sahih, ya. Kenapa? Sedangkan bacaan yang ia riwayatkan pada orang lain dapat terhitung sebagai salah satu kedustaan terhadap riwayatan Al-Quran yang mulia. Jika kita ingin memberikan riwayat kepada orang lain, misalnya, sedangkan kita hanya mendengar baca buku saja, atau cuman mendengar murotal saja, misalnya kalau zaman sekarang tidak berguru, ya maksudnya, nggak berguru, tidak benar-benar mempelajari, tidak benar-benar ada gurunya, misalnya nggak belajar gitu kan, maka cuman belajar dari hanya mendengar saja, mendengar murotal kayak gitu kan, mendengar rekaman-rekaman saja, atau cuman belajar dari buku tajwid saja, maka itu dinamakan, terus kita meriwayatkan, meriwayatkan sanad kepada yang lain. Nah, itu dinamakan sebuah kedustaan terhadap riwayatan Al-Quran yang mulia, itu tidak boleh. Selanjutnya, rukun qiraah shahihah. Nah, tadi kan ditanyakan, apa itu rukun-rukun qiraah di sini? Nah, maka artinya tadi menjadi orang yang meruntuhkan salah satu dari 3 rukun bacaan yang sahih. Nah, rukun bacaan yang sahih itu seperti apa? Nah, Imam Ibnu Jazari dalam Thayyibatun Nasyr mengatakan, dan setiap sesuai dengan kaidah nahwu, yang sesuai dengan kaidah nahwu juga sesuai dengan Rosem Utsmani, walaupun dari satu sisinya, serta sahih bersambung sanadnya, itulah Al-Quran. Nah, maka inilah 3 rukun bacaan yang benar. Yang pertama tadi sesuai dengan kaidah nahwu, juga sesuai dengan Rosem Utsmani, walaupun dari salah satu sisinya, terus serta sahih bersambung sanadnya, itulah Al-Quran. Ya, maka inilah 3 rukun bacaan yang benar. Nah, jika salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi saja, maka bacaan tersebut dinamakan dengan bacaan yang syadz atau janggal. Walaupun sudah termasuk dalam qiraah sab'ah. Ada yang syadz, ada. Ya, ada. Jadi bukan sanadnya, misalnya kalau hadis juga ada yang dia tidak terima. Ada yang tidak diterima sanadnya. Yang hadis juga seperti itu. Begitupun kalau Al-Quran bacaannya ada yang syadz, janggal, tidak kuat ya sanadnya. Maka kita harus paham tentang hal-hal yang seperti ini. Baik. Selanjutnya, syarat periwayatan. Nah, jika sebuah riwayat akan dinilai sah, baru cara menilai sah dan diterimanya, bagaimana caranya? Apabila memenuhi 5 syarat sanad yang sahih. Nah, sanad yang sahih itu apa? Syaratnya yang pertama, bersambung sanadnya dari sahabat, tabi'in ya, dari tabi'ut tabi'in kepada tabi'in, dari tabi'in kepada sahabat, dari sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus misalnya dari guru kita kepada gurunya guru kita, terus selanjutnya sampai bersambung kepada Rasulullah SAW, bersambung sanadnya. Ya, kita lihat jelas sanadnya, tidak ada yang terputus mata rantainya, maka itu bersambung sanadnya. Terus perawinya yang adil. Nah, setiap guru tersebut, setiap menyampaikan berita, rawinya adil. Rawinya adil, ya, tidak melakukan kedustaan. Selanjutnya, perawinya yang bisa menjaga, bisa benar-benar menjaga berita tersebut. Begitu juga dengan Al-Quran, ya, bisa menjaga, bisa benar-benar menjaga. Terus yang selanjutnya, tidak ada pertentangan. Nah, orang tidak, misalnya rawi tersebut tidak ditentang sama yang lain, tidak. Gitu. Maka itu diterima. Terus yang terakhir adalah tidak cacat, tidak ada kecacatan, ya, baik dari segi bacaan, ya, periwayatan, atau dari segi silsilah sanadnya. Nah, baik. Nah, dari syarat-syarat tersebut adalah yang berkaitan dengan perawi ada 2. Nah, kalau yang berkaitan dengan rawi yang tadi, ini berkaitan dengan perawi yang adil, dan perawi yang bisa menjaga. Nah, ini berkaitan dengan rawinya ini. Nah, berkaitan dengan rawinya. Ini kalau rawinya adil tidak, rawinya bisa menjaga tidak, ini berkaitan dengan sifat sisi orangnya ya. Nah, subjeknya ini. Nah, maksudnya adalah rawi apa tadi? Selamatnya seorang rawi dari sifat fasik. Nah, tadi kan rawinya adil. Nah, punya sifat selamat dari sifat fasik dan al-muru'ah, mempunyai wibawa. Nah, lebih rincinya
apa yang wajib dimiliki oleh perawi yang adil. Ada di sini kan ada sifat perawi adalah harus adil. Yang meriwayatkan harus adil. Apa sifat adil tersebut? Di dalam Islam lebih rinci sifat yang wajib dimiliki. Maksud adil ini adalah Islam, baligh, berakal, bertakwa, dan al-muru'ah, mempunyai wibawa ya di sini. Baik. Selanjutnya, untuk rawi di sini tadi ada namanya perawinya bisa menjaga. Nah, ini sifat karakter rawi selanjutnya adalah bisa menjaga. Nah, yang meriwayatkan. Nah, maksudnya menjaganya apa di sini? Menjaga riwayat dari kekeliruan, baik yang disebabkan oleh kelalaian, lupa, atau keraguan pada saat at-tahammul wal ada. Nah, tahammul wal ada itu maksudnya proses dalam pengambilan sanad. Maka setiap perawi mesti memiliki karakter 3 hal ini. Mampu menghafal dan menjaga setiap periwayatan dengan baik. Jadi menghafal periwayatan Al-Quran bisa dihafal dengan baik ya. Jadi jaga setiap periwayatannya dengan baik. Mampu menjaga teks riwayat. Nah, dijaga teksnya apabila ia tidak menghafalnya dengan kuat. Yang ketiga, mengetahui perubahan lafaz dan makna apabila ia meriwayatkan dengan makna. Nah, jika misalnya gurunya meriwayatkan dengan makna, maka misalnya kalau dengan qiraah contohnya ya. Nah, ini fathah, dibacanya fathah. Misalnya Jibril nanti ada Jabrail, Jabraila, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi nanti ada tahu perubahan lafaz dan makna. Nanti yang satu misalnya jadi subjek, yang satu jadi predikat, kayak gitu. Jadi tahu jika kita harus mengetahui perubahan lafaz dan makna apabila ia meriwayatkannya dengan makna. Itu salah satu syarat dari perawinya ya, adalah al-dhabt. Nah, bisa menjaga riwayat dari kekeliruan. Selanjutnya, bismillah. Selanjutnya adalah at-tahammul di sini. Tadi kan di sini atau keraguan pada saat tahammul wal ada. Jadi terjaga dari keraguan pada saat tahammul wal ada. Apa itu tahammul dan ada? Kita akan membahas apa itu tahammul. Tahammul artinya seorang murid mengambil riwayat dari gurunya. Murid, sahabat mengambil riwayat dari Rasulullah SAW. Tabi'in mengambil riwayat dari tabi'in. Imam Hafiz mengambil riwayat dari Imam Asim. Gitu. Imam Warsh mengambil riwayat dari Imam Nafi' dan seterusnya ya. Artinya seorang murid mengambil riwayat dari gurunya. Sedangkan al-ada artinya seorang guru meriwayatkan sesuatu kepada muridnya. Nah, guru yang meriwayatkan. Kalau ngambil riwayat namanya tahammul, kalau memberikan riwayat namanya ada gitu. Jadi guru yang ngasih. Kalau tahammul artinya murid yang ambil dari guru gitu. Jadi prosesnya ya, tahammul riwayah yang mengambil riwayat dari gurunya. Jadi murid yang mengambil ilmu dari guru, kalau ada guru yang memberikan ilmu kepada muridnya. Ini namanya ada. Cara yang merupakan asas dari periwayatan, baik at-tahammul atau ada adalah, ini, tahammul dan ada ini ada beberapa pokok, ada beberapa cara dalam tahammul dan ada. Caranya adalah dengan as-sama' dan al-qira'ah atau al-'ard. Cara mengambil dua hal ini dengan cara as-sama' dan qira'ah. Nah, sedangkan cara selain kedua tersebut merupakan cara yang digunakan untuk menggantikan kedua cara tersebut apabila tidak bisa dilakukan. Apa sih itu as-sama' dan qira'ah? Nah, kita bisa lihat selanjutnya. Nah, cara-cara tahammul dan ada. As-sama' artinya cara bahasa mendengar, ya, menyimak. As-sama' mendengar. Artinya maksudnya kita seorang murid mengambil riwayat dari seorang guru, baik guru tersebut menyampaikan dari hafalan atau dari kitabnya. Jadi dengan mendengar. Nah, ini lebih banyak dalam hadis ya. As-sama' banyak. Ini kalau misalnya mengambil sanad hadis itu bisa hanya dengan as-sama' saja. Ya. Ini. Cara bahasa as-sama' artinya mendengar atau menyimak. Nah, kalau Al-Qur'an ini ada juga mesti as-sama' kalau Al-Qur'an ya. Kalau mengambil Al-Qur'an enggak mungkin sanad Al-Qur'an enggak ada as-sama'nya. Pasti as-sama'. Tidak mungkin tidak ada as-sama'nya ya. Baik. Al-qira'ah atau al-'ard yang kedua.
dengan bacaan. Nah, secara bahasa al-qiraah bermakna mengumpulkan atau membaca. Adapun arad atau ya di sini sama saja. Al-arad bermakna menyodorkan atau menampakkan. Maksudnya apa? Jadi mengambil riwayat dari guru. Kalau tadi as-sama mendengarkan, kalau arad atau qiraah kita mengambil riwayat dari guru melalui bacaan murid kepada gurunya. Kita mengambil riwayat dari guru melalui bacaan seorang murid kepada gurunya atau melalui bacaan orang lain kepada gurunya dan ia menyimaknya. Itu adalah al-arad, bisa juga dinamakan dengan al-arad ya. Atau qiraah. Nanti guru yang membenarkan seperti itu. Baik. Nah, cara yang keempat adalah al-ijazah. Maksudnya dari ijazah adalah izin dalam meriwayatkan. Nah, izin untuk meriwayatkan ini diberikan dari seorang kepada muridnya disebabkan muridnya sempurna dalam sama atau arad. Nah, ini. Jadi punya izin meriwayatkan. Nah, izin meriwayatkan diberikan hanya kepada muridnya jika sempurna dalam sama dan arad. Nah, kalau ini sempurna sama aradnya, yang dua proses ini, maka diberi ijazah. Seperti itu. Nah, ijazah. Nah, ijazah itu apa? Ijazah dalam ilmu riwayat sendiri bervariasi bentuknya. Antaranya ijazah yang diberikan seseorang orang tertentu dalam riwayat. Nah, hanya untuk orang tertentu, namanya ijazah khosoh. Ya, jadi tidak semua orang diberikan. Adapun yang kedua, yang selanjutnya adalah ijazah yang diberikan seseorang untuk orang tertentu dalam riwayah yang tidak ditentukan. Nah, jadi ini ijazahnya secara umum. Kebanyakan ulama mengakui keabsahan ijazah ini dengan syarat muridnya telah memastikan periwayatan gurunya. Nah, kalau muridnya tidak memastikan, maka tidak dipastikan mendapatkan ijazah. Ijazah itu ya sama seperti kita mendapatkan izin ya, sertifikasi bahasanya seperti itu ya, kalau di orang Indonesia. Selanjutnya, al-munawalah. Nah, cara bahasa al-munawalah, cara yang kelima, artinya memberikan, menyampaikan, yakni seorang guru memberikan sebuah kitab yang berisi periwayatannya kepada muridnya. Nah, setelah kitab tersebut diteliti dan dipastikan kesahihannya, disertai izin untuk meriwayatkannya, baik izin tersebut disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Nah, misalnya seorang ulama menulis sebuah buku kitab, nah baru diberikan, nih, udah ada riwayatnya, silahkan disampaikan, nah gitu kan. Nah ini namanya al-munawalah. Terus yang keenam, al-mukatabah. Secara bahasa bermakna mengumpulkan atau menyusun sesuatu. Maksudnya apa? Seorang guru atau orang yang dipercaya olehnya dan berdasarkan perintahnya menulis sebagian hadis yang diriwayatkannya untuk sebuah kabar, maksudnya di sini ya, hadis di sini. Yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada muridnya yang tidak hadir, sambil disertai izin untuk meriwayatkannya. Jadi si C nggak hadir, misalnya kata gurunya, tolong dikasihkan ini, bukunya, disertai dengan izin meriwayatkannya. Jadi baik izin tersebut disampaikan secara tersurat atau tersirat. Nah ini status hukumnya sama dengan yang tadi di sini ya, status hukumnya. Itu diperbolehkan. Nah, itu tadi cara-cara pengambilan tahammul dan ada cara-caranya. Nah, adapun dalam konteks Al-Qur'an, ijazah fil Qur'an itu seperti apa? Ijazah dalam Al-Qur'an itu. Dalam konteks Al-Qur'an atau ilmu qiraat, maka ijazah selain berfungsi sebagai izin untuk menjaga dan meriwayatkan lafaz Al-Qur'an, sebagaimana pada hadis juga sama, juga berfungsi sebagai tazkiyah atau rekomendasi. Rekomendasi dari dan asyahadah. Ada syahadah, ada tazkiyah atau rekomendasi seorang syekh, seorang guru atas kompetensi muridnya, atas kemampuan muridnya. Karena itu diberi dengan ijazah. Sama ya seperti zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, diberi sertifikasi, diberi rekomendasi, dikasih syahadah. Gunanya bahwa ini orang tersebut mampu. Seperti itu. Begitupun dalam ijazah Al-Qur'an, sama. Seorang syekh tidak akan memberikan ijazah Al-Qur'an kepada muridnya kecuali ia telah yakin
bahwa muridnya ini bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan tepat sesuai dengan kaidah dan standar ilmu tajwid. Ini standar ilmu tajwid dan sesuai dengan kaidah. Ini kalau dalam Al-Quran ya. Jadi dalam ijazah Al-Quran terdapat dua fungsi penjagaannya. Yang pertama, fungsi periwayatan untuk menjaga lafaz Al-Quran dari segi tulisan, rasam, dan makna. Yang kedua, fungsi pengakuan atas keahlian dalam menjaga cara membaca lafaz Al-Quran tersebut, baik dari segi qiraah dan tajwid. Khusus dengan Al-Quran. Karena kalau hadis misalnya, apakah dibaca dengan tajwid? Kalau hadis tidak mesti ya. Tidak mesti kita baca dengan bertajwid. Atau ilmu-ilmu yang lain, matan tajwid tidak mesti, gitu. Matan-matan tidak mesti kita membaca seperti Al-Quran. Memakai ikhfa tidak mesti. Boleh tidak pakainya? Boleh, gitu. Tapi tidak mesti ya, tidak diharuskan juga. Boleh baca, boleh tidak. Boleh baca dengan tajwid atau tidak. Adapun Al-Quran harus ya di sini. Selain Al-Quran, itu diperbolehkan membaca dengan tajwid. Diperbolehkan tidak. Karena dalam ijazah Al-Quran itu tadi, fungsi penjagaannya tidak hanya dari segi tulisan Al-Qurannya, atau rasam Al-Quran, maknanya Al-Quran, tapi juga lafaz, cara bacanya Al-Quran juga. Cara bacaannya Al-Quran itu harus terjaga. Karena itu ada namanya ijazah Al-Quran. Fungsinya dengan sanad ini seperti itu. Baik. Di kalangan para ulama ahli qiraat dikenal dua jenis ijazah dalam Al-Quran. Pertama, ada namanya ijazah fil qiraah. Ijazah ini ijazah bacaan ya. Contohnya ini ijazah yang diberikan seorang syekh kepada muridnya karena muridnya telah mengamalkan salah satu atau beberapa cara tahammul. Tadi cara tahammul yang tadi ya. Cara tahammul ini yang ini. Ini. Cara as-sama dengan mendengar atau dengan membaca dan seterusnya ya tadi. Ijazah ini adalah ijazah yang diberikan seorang syekh kepada muridnya karena muridnya telah mengamalkan salah satu atau beberapa cara tahammul. Cara meriwayatkan yang sah dengan bacaan yang baik. Namun masih memiliki kekurangan dari sisi pendalaman teoritis. Tadi anak katakan, sanad itu dari segi lafaz ya. Bukan dari segi pemahaman. Baik. Dan belum memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh syekhnya. Ini ijazah qiraah saja, ijazah bacaan. Ijazah bacaan. Maka syekhnya memberikan ijazah qiraah ini izin untuk membaca Al-Quran di depan umum tanpa iqra. Nah, kalau iqra itu menerima bacaan, boleh mengajarkan dan meriwayatkan. Artinya kalau udah punya sanad, boleh memberikan sanad lagi kepada yang lain. Itu ijazah iqra namanya. Jadi tidak hanya qiraah saja, tapi ijazah iqra. Yang kedua, al-ijazah fil qiraah wal iqra. Kalau tadi ijazah bacaan saja, kalau sekarang ijazah bacaan dan izin mendapatkan rekomendasi. Iqra ya maksudnya. Ijazah fil qiraah wal iqra adalah ijazah yang diberikan seorang syekh kepada muridnya setelah muridnya mengamalkan salah satu atau dari beberapa cara tahammul, cara mengambil sanad yang sah yang tadi ya, dengan bacaan yang baik dan telah teruji dari sisi pendalaman teorinya. Nah, kalau ini telah teruji dari segi pemahaman ilmu tajwid atau qiraah. Karena ada apa tadi? Ijazahnya iqra ya. Serta telah memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh syekhnya. Seperti contohnya hafalannya harus kuat, punya hafalan matan, kitab-kitab kecil, misalnya hafal matan jazari atau tuhfatul atfal, hidayatus subyan dan sebagainya. Dalam ilmu tajwid atau qiraah dan memahaminya, paham persoalan waqaf dan ibtida, atau selain yang kayak gitu ya, di mana setiap guru biasanya punya caranya masing-masing ya, punya syarat-syarat khusus masing-masing. Tapi kebanyakan ini umumnya seperti itu. Karena itu ijazah fil qiraah wal iqra artinya izin dari seorang guru kepada muridnya untuk membaca Al-Qur'an di depan umum, membacakannya, bisa meriwayatkan kepada orang lain atau menerima bacaan dari orang lain, mengajarkan dan mengoreksi bacaannya. Ini ijazah ya. Jadi kalau yang udah punya ijazah fil qiraah wal iqra, otomatis kalau wal iqra berarti dia sudah paham ya. Ada ijazah iqra-nya di sini. Berbeda ya. Nah,
Terus cara-cara pengambilan istijazah fil Quran itu bagaimana caranya di sini? Yang pertama adalah dengan at-talqin. Muridnya mengulangi bacaan tersebut sambil dikoreksi dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Itu namanya at-talqin, ya. Itu namanya at-talqin. Yang kedua, ada yang namanya al-'arad. Kalau al-'arad itu apa? Murid membacakan Al-Qur'an secara sempurna dari awal Al-Fatihah, satu mushaf penuh kepada gurunya, ya. Baik dengan satu riwayat, dengan hafaz saja, atau bil jami, atau dengan qiraah sab'ah, atau qiraah asyarah, gitu kan. Dengan semua bacaan, dengan semua riwayat, nah, itu boleh. Al-'arad, atau satu-satu, riwayat hafaz saja, nanti riwayat Syu'bah saja, riwayat Waras saja, riwayat Qalun saja, gitu ya. Boleh satu-satu, boleh semuanya. Gitu. Boleh digabungkan. Itu namanya al-'arad. Terus yang ketiga, artinya as-sama'. As-sama' itu menyimak keseluruhan mushaf dari seorang gurunya secara sempurna. Seorang murid menyimak bacaan tersebut dari awal sampai akhir tanpa mengulangi bacaan tersebut. Gitu. Menyimak saja. As-sama' itu dengar. Terus yang keempat adalah al-ikhtibar. Ikhtibar itu seorang guru menguji bacaan muridnya kepada sebagian tempat Al-Quran, baik dari segi ketepatan makhraj dan sifat huruf, hukum-hukum tajwid, waqaf, dan ibtida atau variasi qiraat. Jadi dites, ikhtibar itu dites sama gurunya. Kamu baca surah ini misalnya gitu kan, ayat tersebut. Nah, ayat di surah apa gitu. Jadi nggak semuanya. Itu namanya ikhtibar. Kalau bi ba'dil Quran artinya seorang murid membaca sebagian surat atau ayat Al-Quran bi ba'dhi, berarti sebagian, ya. Nah, kemudian hanya sebagian Al-Quran saja. Kemudian memberikan izin untuk membaca qiraah dan mengajarkannya. Nah, kemudian memberi izin qiraah dan izin untuk mengajarkan kepada orang lain juga untuk seluruh Al-Quran. Bukan hanya ayat atau surat yang dibacanya saja. Jadi bacanya sebagian kepada gurunya, tapi dikasih izin untuk membacakan, mengajarkan kepada orang lain semuanya. Itu bi ba'dil Quran. Terus ada yang namanya ijazah itu dengan al-ijazah di sini, ya. Seorang guru langsung memberikan ijazah, izin untuk membaca fil qiraah dan mengajarkan wal iqra, memberikan izin untuk membaca qiraah dan mengajarkannya tanpa mendengar bacaan muridnya. Jadi nggak ketemu sama muridnya juga bisa di sini. Cuman dikasih ijazah doang, rekomendasi doang. Jadi hanya dibacakan saja tanpa hanya diberi ijazah saja, ngasih ijazah saja tanpa mendengar bacaan muridnya atau tanpa membacakan Al-Quran kepada muridnya. Baik. Nah, para ulama qiraat berbeda pendapat mengenai kesahihan ijazah untuk 3 nomor terakhir yang tadi di sini. Nah, untuk ikhtibar, bi ba'dil Quran, dan ijazah, yang cara ijazah ini. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya, ijazahnya sahih benar apa enggak, ya. Nah, gitu. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan sahih secara mutlak. Nah, pendapat pertama. Nah, adapun pendapat kedua, boleh saja sah dengan syarat menerima ijazah, penerima ijazah, mujaz. Nah, contohnya sahabat. Nah, sahabat itu tabi'in contohnya. Tabi'in itu yang menerima ijazahnya harus sudah menerima ijazah sebelumnya dengan salah satu dari 3 cara. Harus udah talqin dulu, kan tadi. Di sini. Ada dengan cara talqin, gurunya membacakan, atau muridnya al-'arad, muridnya membacakan, atau as-sama, mendengar. Boleh diterima, tapi asal syaratnya sudah mendapatkan 3 hal ini. Talqin, 'arad, dan as-sama. Maka yang ketiga selanjutnya bisa diterima. Itu pendapat yang kedua. Jadi boleh talqin saja, boleh 'arad saja, atau sama saja. Jika ada salah satunya maka bisa diterima. Itu yang pendapat yang kedua. Adapun apabila mujaz menerima ijazah dengan salah satu dari cara keempat sampai keenam,
pendapat selanjutnya ya. Jika hanya yang ke-4 sampai ke-6 saja, yang ini 4 sampai ke-6 saja. Nah, namun ia belum pernah mendapatkan ijazah dengan salah satu dari cara pertama sampai ketiga, tapi dia tidak pernah talqin, tidak pernah arab, tidak pernah sama, maka ijazahnya tidak sah. Artinya tidak bisa diriwayatkan kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, sanadnya tidak sahih. Nah, sekarang nih. Apakah sanad itu wajib bagi para pengajar? Nah, apabila yang dimaksud dengan sanad di sini adalah punya guru, memiliki guru yang jelas jalur periwayatannya, kita punya guru yang jelas jalur periwayatannya, ahli di bidangnya, dan terpercaya ilmunya, maka jelas setiap orang yang akan mengajar Al-Quran harus memilikinya. Nah, bahkan setiap pelajar Al-Quran harus berusaha mendapatkan guru yang memenuhi kriteria tersebut, gitu ya. Jadi berusaha mendapatkan guru yang seperti itu. Adapun sanad, yang sanad maksudnya di sini otomatis bersambung apabila seseorang telah mendengar sebuah matan dari seorang syekh dengan sama, atau ia harus membacakan matan kepada syekhnya dengan cara Arab. Nah, artinya seorang yang memiliki guru yang jelas, maka ia hakikatnya telah bersanad. Nah, kalau sanad memang yang sanad yang biasa itu maksudnya yang dimaksudkan di sini otomatis bersambung kepada Rasulullah karena berguru langsung, harus ada sama, didengarkan, dikoreksi dari gurunya kepada matan syekhnya gitu kan. Dan sudah lulus, diberikan sanad. Itu namanya sanad. Adapun kalau yang maksudnya sanadnya tadi punya guru yang terpercaya, ahli bidangnya, ini harus ya semua orang harus berusaha mendapatkan mencari guru yang memenuhi kriteria tersebut. Artinya seseorang yang punya guru yang jelas, maka hakikatnya telah bersanad. Artinya jelas sandarannya berguru sama siapa. Meskipun orang tersebut belum bersanad. Seperti itu. Adapun apabila yang dimaksud sanad adalah punya ijazah qiraah wal iqra, ya, orang tersebut sudah bersanad maksudnya. Yang dikenal orang biasanya di masyarakat sekarang maksudnya orang tuh udah punya sanad, maksud mereka sanad qiraah dan iqra, ya. Maka sesungguhnya para ulama sepakat bahwa ijazah bukan syarat untuk mengajar. Ijazah bukanlah syarat untuk mengajar. Karena siapapun yang yakin dirinya memiliki keahlian, maka ia boleh bahkan wajib mengajar. Karena Nabi SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah oleh kalian apa yang berasal dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang terpenting adalah paham kapasitas dirinya, sampai level mana bisa mengajarkan ilmunya. Tidak menyembunyikan ilmu dan pengetahuan, serta tidak memaksakan diri untuk mengajarkan apa yang ia tidak memiliki ilmunya. Nah, seperti itu. Jadi sudah paham kapasitasnya. Kapasitas keilmuan kita sampai di mana, maka kita harus mengajarkan minimal, kalau guru kami menerangkan itu, kalau kita mempunyai seorang murid, maka minimal itu muridnya levelnya di bawah kita. Nah, jangan yang di level di atas kita. Seperti itu. Kalau dalam masalah ini mengajarkan Al-Quran, ya seperti itu. Level bacaan maksudnya ya. Yang terpenting memahami kapasitas dirinya. Nah, di sini sangat penting ini. Jadi jangan ada alasan anak bacaannya belum bagus-bagus, nggak pantas ngajar. Nah, tidak seperti itu ya. Banyak di Indonesia yang masih buta huruf Al-Quran. Masya Allah. Terus selanjutnya, apakah sanad itu wajib bagi guru? Di sini ya, masih kita lanjutkan. Adapun maksud diadakan ijazah Al-Quran, kenapa sih harus ada ijazah Al-Quran? Nah, kenapa? Sebabnya orang-orang awam itu tidak bisa melihat kemampuan dan ilmu seseorang. Nah, kan berbeda ketika zaman dahulu, kalau misalnya kita mau mengambil, belajar kepada seorang guru, dicek dulu riwayat gurunya, keilmuan gurunya tuh dicek dulu gimana, silsilah sanadnya dulu dicek bagaimana. Nah, gitu. Baru kita bisa berguru kepada guru tersebut. Baru kita bisa berguru ya. Kalau sekarang zaman orang awam itu nggak tahu. Nah, tidak bisa melihat karena tidak bisa melihat kemampuan dan ilmu seseorang, akhirnya sehingga membuat mereka bingung. Terus kita harus sama siapa misalnya ngambilnya. Nah, kayak gitu kan, belajarnya harus sama siapa. Karena itu harus ada namanya ijazah Al-Quran di sini maksudnya.
Karena seorang syekh kemudian memberikan ijazah yang berfungsinya sebagai sebuah rekomendasi saja ya, bahwa ia memang bisa dan layak diambil ilmunya berdasarkan penilaian gurunya tersebut. Baik. Di sini ada adab-adab ya, adab-adab orang yang telah mendapatkan, bagi seorang yang telah mendapatkan ijazah. Nah, maka perlu diperhatikan adabnya sebelum mengijazahkan kepada orang lain. Nah, jika kita mau mengijazahkan, memberikan ijazah kepada orang lain, maka yang pertama, syarat pertama, tidak bisa memperjualbelikan ijazah atau riwayah. Riwayah dan ijazah tidak boleh diperjualbelikan. Banyak ya zaman sekarang ini. Tidak boleh memperjualbelikan ijazah ataupun riwayah. Itu perbuatan yang sangat tercela. Yang kedua, menahan diri dari meriwayatkan apabila ada orang yang lebih tinggi sanadnya di wilayah tersebut. Nah, misalnya A masuk ke sebuah daerah. Di daerah tersebut sudah ada B. Ternyata B itu lebih tinggi sanadnya di wilayah tersebut. Maka kita harus menahan diri dari meriwayatkannya apabila ada orang yang lebih tinggi sanadnya di wilayah tersebut. Nah, yang ketiga, misal termasuk salah satu adab ya. Menahan diri dari meriwayatkan apabila ada orang yang lebih senior di wilayah tersebut. Walaupun sanadnya setara satu tingkat, ya. Ini dalam segi sanad, bukan belajar biasa ya. Bukan artinya sanad yang tadi mendapatkan sandaran kita bisa berguru, bukan. Maksudnya memberikan sanad ini. Menahan diri dari meriwayatkan apabila ada orang yang lebih senior di wilayah tersebut, walaupun sanadnya setara atau satu tingkat. Yang keempat, kalaupun pada akhirnya mesti meriwayatkan, maka hendaknya mengabarkan kepada murid-muridnya keberadaan orang yang lebih tinggi sanadnya. Misalnya ada orang belajar pada si A. Nah, gurunya si A ini bilang, kalian harus tetap belajar pada B. Kenapa? Karena B itu sanadnya lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu termasuk salah satu adab. Keberadaan orang yang lebih tinggi sanadnya atau yang lebih senior. Sehingga muridnya terpacu untuk terus belajar dan tidak mencukupkan diri pada riwayah yang ada pada atau ijazah yang diberikan. Jadi walaupun kita sudah punya ijazah atau punya sanad, tetap kita harus belajar lagi ya kepada yang lain. Nah, harus berguru. Jika sudah berguru, sudah selesai kepada satu orang guru, tetap harus mempelajari lagi kepada yang lain di sini ya, sehingga terpicu mendapatkan yang lebih tinggi di sini. Nah, hendaknya yang kelima, menjaga kejujuran dalam periwayatan dengan mengabarkan siapa gurunya dan bagaimana cara mengambil riwayatnya yang dahulu pernah dilakukannya. Hal ini sebagai bentuk dari amanah ilmiah dan menjauhkan diri dari penipuan terhadap riwayah. Jadi harus jujur ya dalam periwayatan. Siapa sih gurunya dulu kayak gitu. Contohnya seperti Ana mengambil dari Syekh Ahlam gitu. Harus jelaskan bagaimana cara mengambilnya dengan al-arud dan talaqi. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Yang keenam, memenuhi syarat yang mu'tabar. Nah, yang dikenal ya. Berupa contohnya, tasabut, cek dan recheck perkataan atau lafaz yang tidak dipahami atau belum diketahui ketepatan cara membacanya. Yang selanjutnya berusaha menjaga periwayatan dari perubahan pada harokat atau tasrif, perubahan pada huruf atau titik. Kalau dalam Al-Quran tidak boleh ya, karena nanti masuk kepada lahan jali. Selalu dimurajaah, mengulangi pelajaran dan bertanya kepada para ulama. Yang selanjutnya, apabila menemukan persoalan yang baru, maka mesti mencari jawabannya dengan merujuk kepada para ulama atau menggunakan usul yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi kalau ada masalah baru, persoalan baru, cari jawabannya, dirujuk kepada pendapat para ulama. Nah, selanjutnya, tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa, kecuali setelah benar-benar meneliti dengan mendalam permasalahan yang diajukan. Yang selanjutnya, hendaknya meneliti jalur-jalur periwayatan dan sanad yang ia dapatkan, agar terhindar dari kekeliruan atau kekurangan atau penambahan, dan menjaga jalur sanadnya agar tetap sahih. Nah, insyaallah. Amin. Bisa referensi bisa diambil dari ini ya, Ustaz Abu Ezra. Insyaallah, hafizahullah. Barakallahu fiik. Insyaallah mungkin cukupkan sekian untuk materi. Anak kembalikan kembali kepada MC.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lengkap banget ya pemaparan materi dari Ustazah Hamidah tadi. Insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ke Ustazahnya. Ayo. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Pak cukup jelas, jadi nggak perlu ada yang ditanyakan. Sudah paham atau masih bingung? Sebenarnya belum paham. Biasanya jika tidak bertanya, antara sudah tidak paham itu biasanya. Atau masih bingung biasanya. Baik, tafadhali, ada yang sudah bertanya. Saya Ustazah. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustazah, sebelumnya saya mau ini dulu Ustazah, kalau nanti pertanyaannya terlihat sangat awam. Karena buat saya ini materi yang baru gitu Ustazah, dan saya sebenarnya udah lama cari materi ini. Alhamdulillah malam ini dapat dari Erkia Wafi. Gini Ustazah, saya mau tanya tentang tadi hubungannya sama sanad, tentang kita berguru ke seorang guru gitu Ustazah. Kalau yang dulu saya pernah keadaan tuh saya pernah dengar kalau kita berguru Quran itu ya udah berguru aja gitu, jangan tentang adab tuh jangan banyak tanya tentang gurunya tuh siapa, terus udah punya sanad atau belum atau gimana gitu Ustazah. Tapi kalau tadi yang dari penyampaian Ustazah, kayak kita perlu tahu guru kita ini sebenarnya mungkin belum harus bukan cuma tentang sanadnya Ustazah, tapi lebih ke dulu bergurunya ke siapa, terus Iya. gimana Iya, kondisi betul. kayak kondisi apa Ustazah tadi ya dibilang Ustazah, kayak kondisi guru kita tuh gimana gitu. Nah, kalau itu tuh gimana sih Ustazah sebenarnya, misalnya kita mau menghafalkan atau mau melancarkan hafalan gitu Ustazah. Kalau di Erkia Wafi ini sih, kalau setahu saya gurunya udah Masya Allah, cuman kan nggak selamanya kita bisa ada di Erkia Wafi ya Ustazah. Jadi terutama saya karena saya santri online, jadi mungkin nggak bisa wallahu alam ke depan tuh Erkia Wafi akan selalu ada online atau enggak. Itu Ustazah. Jadi dari saya tentang ini gitu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Betul ya, tadi bukan misalnya salah satu adab adalah ketika kita kalau zaman dulu para ulama memang mencari siapa gurunya dari siapa gurunya, tidak langsung bertanya kepada orangnya, ya. Kita mencari dari yang lain, seperti itu. Jadi salah satu adab itu jangan langsung ke orangnya, kayak gitu ya. Jangan langsung ke gurunya, tidak. Tapi kita mendapatkan kabar dari yang lain, seperti itu. Mencari siapa, walaupun belum punya sanad, tadi pernah berguru kepada siapa, itu sangat penting ya, untuk menjaga berarti bisa diakui, nggak sembarangan orang ini memang benar-benar belajar, bukan ngasal-ngasal, agar tidak belajar dari buku saja atau hanya cuma mendengar saja, memang benar-benar belajar, seperti itu sangat penting. Terus tadi jika untuk menghafal ya bebas, boleh saja ya. Ini maksudnya di sini dalam segi ini pengambilan sanad ya. Kalau untuk menghafal boleh, tidak mesti harus ini tidak mesti patokan gimana ya anda menjelaskannya, tidak sama siapa saja boleh gitu kan. Cuman memang lebih ahsannya kepada orang yang sudah paham. Kalau untuk hafalan ya, untuk menghafal yang lebih baik, yang sebelumnya sudah pernah belajar, sudah pernah menguasai, gitu kan, sudah pernah belajar kepada guru-guru yang lain, itu lebih utama.
dan masih tetap terus belajar. Nah, itu lebih utama intinya. Kalau masih tetap belajar aja, ya masih belajar lagi gurunya, nah itu udah Masya Allah. Artinya tidak mencukupkan sekian. Nah, sekian aja gurunya, udah mendapatkan ini, udah nggak pernah belajar lagi. Itu sangat disayangkan. Ya, kalau yang seperti itu. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu, tidak ada yang namanya sudah lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ya. Ada yang satu sudah lebih tahu dulu, lebih tahu duluan, yang satu belum, kayak gitu. Tapi insya Allah dalam mempelajari Al-Quran ini banyak hal ya, banyak hal kita bisa mempelajari dari banyak hal, insya Allah ya. Salah satunya ini dengan cara mempelajari ilmu tajwid, membaca Al-Qurannya dulu yang benar. Nah, itu karena itu salah satu gerbang bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dengan benar. Kalau bacaan Al-Quran sudah benar, nanti minimal terhindar dari lahan ya, lahan jalinya atau lahan kopinya, nanti insya Allah hafalan Al-Qurannya tidak banyak yang salah-salah. Seperti itu. Standar minimalnya itu. Baik. Selanjutnya. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan. Ini ada di chat kali. Silakan dibacakan. Ini hal baru bagi Ibu Ustazah. Ibu harus banyak belajar. Yang jelas Ibu harus berguru pada guru yang bagus ya Ustazah. Dari Ibu Nina. Oh iya, Masya Allah. Ya, gurunya yang harus berguru juga. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi kita jelas gurunya itu pernah belajar sama siapa. Nah gitu. Jadi cuman nggak asal gurunya tuh belajar cuman, kalau zaman sekarang saking mudahnya gitu kan. Cuman belajar dari video YouTube aja gitu. Karena beda keberkahannya ketika kita langsung belajar langsung, bertanya kepada gurunya. Ini malah kalau zaman orang sekarang Zoom, terus kita bisa dapat bertanya, bertatap muka dengan guru gitu kan. Kita nanya langsung, karena beda pahamnya akan lebih beda ketika langsung berguru dengan hanya cuma mendengarkan rekaman, bahasanya rekaman saja berbeda. Nah, kalau lewat Zoom ini kita langsung atau cuma rekaman? Langsung kan? Nah, jadi jika ada yang tidak paham bisa bertanya, kalau rekaman tidak bisa ditanyakan, seperti itu. Adapun berguru, maka insya Allah ya seperti itu. Karena itu dalam menuntut ilmu itu wajib ya, wajib, tidak ada batasannya sampai liang lahat ya, tidak merasa cukup. Ada lagi satu pertanyaan terakhir, teman-teman ada yang mau nanya? insya Allah sudah terjawab semua ya, hal-hal yang biasanya membingungkan bagi kita. Insya Allah bisa dibahas lagi. Mungkin Sepertinya, jika ingin PDF sudah tidak ada. Kayaknya udah nggak ada kayaknya Ustazah. Baik, insya Allah nanti kalau misalnya ada yang menginginkan ininya PDF-nya, nanti anak berikan ke bagian ini ya, panitia. Baik. Anak berikan kepada panitia, nanti bisa diminta kepada panitia. Jazakallahu khairan. Mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah bisa hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kajian malam ini bisa membuat kita semangat terus untuk memperdalami Al-Quran. Apa pentingnya karena dalam keilmuan agama kita, seperti itu ya. Tidak hanya Al-Quran saja, tapi ilmu-ilmu yang lain. Hatta belajar kitab fikih, kitab hadis, akidah, semua harus memakai sanad, Masya Allah ya. Seperti itu. Karena biar kita serius mempelajari agama Islam itu harus serius ya. Tidak hanya sekadar saja. Nah, jika kita memang benar-benar penuntut ilmu. Baik. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kembalikan kembali kepada MC. Masya Allah, pemateri. Alhamdulillah banget teman-teman. Pada hari ini Ustazahnya menjelaskan benar-benar ini detail banget tentang permasalahan sanad, dari kenapa pentingnya riwayat dan yang lain-lain. Kemudian juga tadi di akhir Ustazah mengingatkan kita juga gitu kan, kita nggak punya alasan walaupun mungkin kita belum punya sanad,
kita juga nggak punya alasan untuk tidak mengajarkan Al-Quran, karena kita bisa mengajarkan orang yang mungkin di bawah kita, gitu, orang-orang yang buta huruf di sekitar kita. Baiklah, cara selanjutnya adalah doa. Kita minta ke Ustazah untuk memimpin doa. Ustazah. Sepertinya Ustazahnya udah nggak ada ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya insyaallah kita akan ada sesi dokumentasi kepada Kak Dey, mungkin bisa dipimpin. Ya, bentar. Oh, baiklah. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya semua. Semoga setelah ini kita bersungguh-sungguh dalam menambah keilmuan kita terhadap Al-Quran, mencari guru, dan tidak mencukupkan diri kita dengan ilmu yang ada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Hamidah atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah menjaga Ustazah dan keluarga semua. Teman-teman, para peserta Rumah Quran Al-Wafi, saya selaku MC minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.